Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhaillah ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, istiqamati darsina wa li manfaati ulumina wa li barakati arzakina wa an'amina, istijabati du'aina wa li qabuli niyatina wa li qada'i hajatina wa li taufiqi masailina ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa bihi salafus shalih wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi talabil ilm. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyraful anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulum wal hikam. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita melanjutkan kembali kajian kita tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Sebelumnya kita telah membahas 11 keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu yang secara total telah kami kumpulkan kurang lebih ada 28 keutamaan tersebut. Malam ini kita melanjutkan keutamaan yang ke-12. Orang-orang yang berilmu lebih berat menurut setan daripada orang yang ahli ibadah. Keutamaan ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faqihun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wal Baihaqi. Seorang yang ahli fikih bagi setan lebih berat daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Hadis ini bisa dilihat di dalam Sunan At-Tirmidzi juz 7 halaman 420. Kemudian kitab Syu'abul Iman lil Baihaqi juz 2 halaman 266. Juga di dalam kitab Mu'jamul Kabir juz 11 halaman 78 dan Sunan Ibni Majah juz 1 halaman 81. Al-Muqi Al-Hindi di dalam kitab Kanzul Ummal juz 1 halaman 1880
menyatakan bahwa sanad dari hadis ini adalah hasan. Ini keutamaan ilmu yang ke-12. Lantas keutamaan ilmu yang ke-13. Para pencari ilmu tercatat sebagai orang yang berada di jalan Allah sampai ia pulang. Ini satu jaminan bagi orang-orang yang mencari ilmu selama ia menempuh waktu dalam mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah, berada di sabilillah sampai ia pulang. Hadis ini bisa dibaca di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi juz 7 halaman 384. Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 252 dan Al-Munziri di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib juz 1 halaman 60 menyatakan hadis ini adalah hadis hasan menurut Imam At-Tirmidzi. Berikutnya keutamaan ilmu dan orang yang berilmu yang ke-14. Orang yang menuntut ilmu tergolong duniawi yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa menuntut ilmu itu pasti di dunia, pasti juga membutuhkan bekal, pasti juga membutuhkan sarana dan prasarana, makanya tergolong hal yang duniawi. Namun meskipun duniawi, tidak tergolong yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Dunia itu terlaknat, mal'unum ma fiha, dan terlaknat pula apa yang ada di dunia, illa zikrullah wa ma wala, kecuali zikir kepada Allah dan apa saja yang tergolong zikir, wa aliman, berilmu, wa muta'alliman, dan orang-orang yang mencari ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi, dan Imam At-Tabrani. Bisa dibaca di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi juz 7 halaman 23, Sunan Ibnu Majah juz 2 halaman 1377, kemudian di dalam kitab Syu'abul Iman Al-Baihaqi juz 2 halaman 264, dan juga bisa dibaca di dalam kitab Musnadus Syamiyain Lit-Tabrani juz 1 halaman 107. Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 252 dan Imam Al-Munziri di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib juz 1 halaman 54 menyatakan, menurut Imam At-Tirmidzi
hadis ini adalah hadis hasan. Jadi di dalam hadis ini disampaikan bahwa apa saja yang berkaitan dengan dunia adalah terlaknat. Apa saja yang ada di dunia terlaknat, kecuali zikir kepada Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan zikir, orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Sangat beruntunglah bagi orang-orang yang masih diberi kesempatan oleh Allah memiliki waktu untuk menuntut ilmu. Lantas keutamaan yang ke-15, ilmu bisa menumbuhkan kemanfaatan dan kebaikan, laksana air hujan yang menyirami dunia. Kita tahu bahwa air hujan yang menyirami dunia ini hanya sekedar, tetapi akan ada banyak manfaat yang tumbuh karena hujan tersebut. Demikianlah ilmu dan orang-orang yang berilmu. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna mithla ma ba'asani Allah, inna mithla ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi kama thali ghaithin asaba ardon. Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang saya Rasulullah diutus oleh Allah adalah seperti hujan yang mengenai bumi. Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma fa'ambatatil kala'a wal usbah. Di antara bumi itu ada bumi yang baik sehingga ia mampu menerima dengan baik datangnya air hujan tersebut, lantas menumbuhkan rumput dan ilalang yang banyak sekali. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma fanafa Allahu bihan nas fasaribu minha wasaqau warau. Ada juga bumi itu yang ketika datang air hujan dia tidak menyerap terhadap air hujan itu sehingga air hujan ini menggenang dan mengalir, tetapi air hujan itu tetap akan memberikan manfaat karena dengan menggenang dan mengalir itu dapat diminum oleh manusia dan dapat dijadikan penghidupan bagi seluruh tanaman dan hewan. Wa asaba ta'ifatun minha ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Ada pula air hujan itu yang mengenai bagian bumi yang lain, yakni tanah rata dan licin. Bagian bumi ini tidak dapat menampung air, tidak dapat menahan air, dan tidak pula dapat menumbuhkan rumput. Fadzalika mathalul man faqaha fi dinillahi ta'ala wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bih. Yang demikian itu adalah contoh atau perumpamaan orang yang pandai dalam hal agama Allah dan petunjuk serta ilmu, dengannya saya dapat pula memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jadi ilmu itu bagaimanapun akan bisa memberikan manfaat.
fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalik roksan wa lam yaqbal hudallah alladzi ursila bihi. Dengan ilmu orang itu menjadi tahu, kemudian mengajarkannya kepada yang lain. Dan juga contoh bagi orang yang tidak suka mengangkat kepala untuk menerima petunjuk dan ilmu tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bisa dilihat di dalam Sahih Al-Bukhari, dan juga oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Lantas keutamaan ilmu yang ke-16, perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah tanpa ilmu bagaikan perbedaan antara Nabi dengan umatnya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Umamah Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alimun. Sahabat Abu Umamah Al-Bahili bercerita, pernah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang, yang seorang ahli ibadah, sedangkan yang seorang lagi adalah orang yang berilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang ahli ibadah bagaikan keutamaanku terhadap kalian semua. Ini perbandingan antara orang yang berilmu dan orang yang ahli ibadah. Apalagi orang yang tidak berilmu dan tidak ahli ibadah. Wah, ini bagaimana perbandingannya? Dengan orang yang ahli ibadah saja, orang yang berilmu itu bagaikan keutamaan Nabi mengalahkan umat. Kemudian keutamaan yang ke-17, penduduk langit dan bumi, bahkan semut dan ikan, semuanya membacakan sholawat untuk orang-orang yang mengajarkan ilmunya. Kalau kemarin diceritakan penduduk langit, penduduk bumi, para malaikat dan seluruh ikan yang ada di air memintakan ampunan terhadap orang yang berilmu. Kalau yang sekarang, penduduk langit dan bumi, bahkan semut dan ikan membacakan sholawat untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu. Dalam sebuah riwayat diceritakan, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al khair. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan semut yang ada di lubangnya, dan bahkan ikan membacakan sholawat terhadap orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 252 dan Imam Al-Mundhiri di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib juz 1 halaman 56 menyatakan, menurut Imam At-Tirmidzi hadis ini adalah hadis hasan sahih.
Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu yang kita bahas pada malam hari ini. Sementara sampai pada 17 keutamaan, dan insya Allah yang ke-18 dan yang berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita tergolong min ahlil ilmi wa ahlil khair. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan keutamaan ilmu, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.